yang mungkin udah membusuk. Cuman dulu tuh keluar itu duduk tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa, doa video olah hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya masih di tempatnya Jangkung ya, yang dimana Kang Fajar ini sedang dimandikan menggunakan air terjun masjid sama Ki Jangkung dan Mageling. Saya sengaja nunggu di luar dulu karena ya insya Allah untuk hal-hal yang ininya udah kita selesaikan, tinggal nanti kita membersihkan nanti seperti apa ya, mudah-mudahan sehat lah, sembuh kembali, mohon doanya ya. Oke, mungkin dari panjenengan semua ada yang merasa kesal atau gimana gitu kan dengan apa yang sedang saya lakukan dan kerjakan sekarang, yang dimana mungkin kita semuanya sudah tahu atas apa yang diperbuatnya Fajar, entah itu dari tingkah lakunya, perilakunya, ataupun dari kata-katanya yang mungkin dulu ketika di Blitar sana dia pernah menyiram Mbah Samsudin dan pernah memfitnah apa segala macam seperti itu. Tapi kembali lagi kepada kita, yang dimana kita itu tidak boleh menyimpan rasa dendam atau kebencian di diri kita. Kalau kita menyimpan rasa dendam dan kebencian di diri kita, itu umpama seperti saya sudah sering menyampaikan, ketika panjenengan membawa salah satu buah, taruhlah buah manggis gitu. Kita ini membawa buah manggis ke plastik ya. Terus buah manggis itu nggak kita makan-makan, jadi kita bawa-bawa kemana-mana. Kita pergi kemana kita bawa, kita pergi kemana kita bawa, itu kan terus dan seperti itu. Nah, lama-lama manggis itu akan busuk ya, akan busuk, terus akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, umpama dendam itu seperti itu. Jadi janganlah kita menyimpan rasa dendam di diri kita. Nah, adapun hal yang sudah dilakukan sama Kang Fajar ini, kita ambil hikmah di balik kejadian itu. Jadi ini anggap untuk suatu edukasi atau pelajaran hidup kita. Jadi bahwasanya kita itu jangan pernah menyakiti siapapun, jangan pernah membenci siapapun, apalagi sampai menyakiti hati orang. Jadi kata-kata kita, tingkah laku kita itu harus kita jaga ya, harus kita jaga. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak bisa menjaga kata-kata kita, ya inilah yang namanya tabur tak bertuai. Siapa yang nabur dia yang akan menuai. Jadi ketika kita berkata nggak baik, ketika kita memfitnah orang, menzolimi orang, kita di situ tuh udah siap menekan kontrak atau tanda tangan kontrak yang pada akhirnya nanti kita akan ada yang menzolimi lagi, kita akan ada yang memfitnah lagi, ada yang ya memperlakukan kita seperti apa yang dulu pernah kita lakukan, seperti itu. Dan jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena apa? Segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, ya itulah perilaku kita dulu ya, untuk para sahabat semuanya. Nah, sekarang ini mungkin panjenengan semua sudah melihat apa yang sudah saya tampilkan, sudah saya tayangkan di dalam video-video saya sebelumnya ya. Itu ambil hikmahnya aja, ambil sisi baiknya aja, menjadi referensi edukasi untuk diri kita, seperti itu ya. Terus menyikapi tentang Fajar ini, yuk kita sama-sama maafkan ya, siapapun orangnya ya.
Adapun orang pernah berbuat seperti ini dan itu pada kita, kita maafkan aja. Oh nanti dia akan seperti ini lagi, kayak gini lagi gitu. Nah, kita jangan pernah memvonis atau menjudge seseorang sebelum kita mengerjakannya seperti itu. Kita kasih kesempatan ketika ada orang sedang tidak bisa apa-apa, kita kasih kesempatan untuk bertobat. Mudah-mudahan ini bertobat dan tobatannya dia ini tobatan nasuh. Nah seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya belum sholawat nih. Kita sebelumnya sama-sama sholawat dulu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk para sahabatku semuanya dimanapun berada yang sudah sama-sama ikut bersalawat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohaninya, diberikan keselamatan, selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dilanjut tadi. Jadi perkara keimanan seseorang itu kita tidak bisa melihat atau jangan pernah melihat dari seberapa besar dia bersedekah, dari seberapa taat dia beribadah. Tapi bagaimana kita lihat keimanan seseorang itu, cara dia itu memanusiakan manusia. Ya, bisa kita lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bisa memanusiakan manusia, ya insya Allah. Berarti kan ya kita bisa sedikit mengambil contoh dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat waktu ketika dulu dia pernah, ya beliau ini mau berangkat untuk sholat subuh, yang dimana setiap berangkat beliau ini pergi ke masjid untuk sholat subuh, beliau ini melewati suatu rumah dulu. Nah, rumah itu rumah seorang nenek-nenek atau seorang orang tua yang dimana non muslim, yang dimana sering mengejeknya, sering menghinanya, bahkan meludahi, ya, meludahinya. Tapi beliau tidak pernah marah. Beliau tetap berangkat ke masjid, dan setelah pulang dari masjid, beliau itu menyuapinya dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan, seperti itu. Dan terus pada suatu masa, ya beliau ini meninggal dunia, dan digantikanlah oleh sahabatnya. Nah, si nenek itu bertanya, ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kemana orang yang biasa nyuapin saya? Nah, sahabat Rasulullah itu menjawab, orang yang menyuapi Anda itu sudah tiada. Bahkan orang yang menyuapi Anda itu yang sering Anda hina, yang sering Anda caci maki, bahkan yang sering Anda ludahi ketika beliau mau berangkat ke masjid. Di situ seketika nenek itu menangis sejadi-jadinya. Ya, seperti itu Allah bisa bisa. Jadi saya mendengar sepenggal cerita seperti itu. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, paling tidak ya kita bisa mengambil sedikit dari tutur kata beliau, terus ya perjalanannya beliau itu seperti apa. Kalau kita umatnya Rasulullah, kita ambil sedikit aja. Kalau kita nggak bisa banyak, karena ini kan kita ini manusia yang dimana makhluk akhir zaman, yang dimana ya seperti apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kan,
di mana-mana terjadi seperti ini, terjadi seperti itu. Jadi kita kalau mempelajari ilmu itu kita harus belajar semuanya. Karena ya sering saya sampaikan juga, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lahir, yang kedua ilmu batin. Ilmu lahirnya seperti apa? Yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis ya seperti Al-Quran, apa segala macam, kan itu ilmu ya, lahir. Nah, yang tidak tertulisnya seperti apa tuh? Gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, itu ilmu yang harus kita baca semuanya. Ya, yang harus kita baca. Jadi kita tuh harus bersahabat dengan alam. Oh ya guru, Nah, di dalam apa di luar? udah selesai? Udah. Oh, alhamdulillah. Kalau udah selesai gini aja, di luar aja lah, biar lebih enak. Jadi auranya biar lebih terbuka lagi. Mandinya udah selesai? Udah. Ya udah bawa aja sini nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah dimandiinnya udah selesai. Terus jadi suruh saya bawa ke sini ya yang pajarnya. Oke. Tapi kayaknya raut-raut wajah aroma-aroma kejangkung ini masih ada kesel-kesel gimana ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu manusiawi lah ya, manusiawi. Pokoknya gini, kita itu jangan pernah melihat masa lalu orang itu. Kita lihat aja ke depannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala aja tidak akan pernah melihat seburuk apapun orang itu masa lalunya, sebejat apapun orang itu masa lalunya, tapi bagaimana cara memperbaiki ke depannya itu ya yang Allah lihat. Ya kan? Karena mungkin kita pernah mendengar ada seorang kalau enggak seorang pelacur lah yang dimana masuk surga hanya karena apa? Ya, itu wallah bisa seperti itu. Oh, alhamdulillah. Wah, seger ya. Oke. Ditidurin aja sini tuh bantalnya diituin tuh. Tolong ki bantalnya ki. Bantalnya. Ini kayak yang malas ada. Enggak, saya juga melihat raut-raut Roma ininya jangkung ini kayak masih kayak kesel gitu kan. Makanya itu. Udah inian ya. Oke. Tapi kayak gini aja masih lemas ya. Coba di shoot kamera tuh. Masih ada ya bekasnya. Udah nggak apa-apa. Tinggal bekas-bekasnya biru-biru kayak gitu. Cuman itunya pada udah nggak ada ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kita tadi memakan waktu ada sekitar 3 jam ya. Kayaknya kita mulai lagi sekarang. Kayak gini. Udah nggak apa-apa, taruh sana lagi. Duduk sini. Apa-apa duduk sini. Nah, sini. Kalau gitu. Gimana Ki menurut jenengan Ki? Kenapa? Kayaknya jenengan masih agak kesel gimana gitu. Ragu saya guru. Hah? Ragu. Ragunya? Takutnya dia kembali seperti yang biasa dia lakukan. Oh, kumat. Iya. Oh, jadi Saya nggak percaya, nggak yakin. Nggak yakin. nggak yakin? Benar. Tapi insya Allah sih. Jadi kita itu harus bisa memaafkan siapapun. Apalagi orang ini dalam kondisi tak berdaya seperti ini. Ya kan? Disinilah tugas kita yang dimana kita ini harus bisa memanusiakan manusia. Ya. Kalau kita sebagai manusia, jadi kembalilah kepada fitrahnya manusia. Terus di samping itu juga, ya kita sebagai manusia ini harus bisa yang sering saya sampaikan itu mempunyai hak. Jadi pakailah haknya manusia. Apa? Welasan, nyahan, asihan, dedehan, daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajit kanu titelem, mereka kanu daek. Nah, seperti itu. Enggak seperti si Ropati sama Martin itu, saya langsung yakin bahwa dia akan nggak kembali gitu. Gitu. Jadi Kalau yang ini, yang satu ini, si Fajar ini, saya nggak yakin. nggak yakin. Nggak. Tapi insya Allah sih. Saya yakin yang dimana beliau ini betul-betul mau bertobat ya. Yang dimana taubatannya ya insya Allah taubatan nasuha beliau. Ini apalagi sekarang ini udah kayak gini. Tadi pas dimandiin teriak-teriak atau ya. Setelah beres sudah Langsung lemas. langsung lemas ya. Itu wasilah dari air 7 masjid itu sangat banyak sekali kegunaannya. Jadi kalau saya sendiri aja kalau saya merasa badan lemas saya mandi pakai air garam terus menggunakan air 7 masjid.
Jadi ambil air dari 7 masjid. Tapi dengan satu catatan, bukan dari keran ya. Yang dimana masjidnya itu yang masih ada kobak, masih ada baknya, yang dimana baknya itu digunakan untuk wudhu. Nah itu kita bisa untuk salah satu syarat. Alhamdulillah. Karena kita ini sebagai manusia pasti berbenturan dengan hal-hal yang negatif. Mau sehebat apapun orang itu pasti berbenturan dengan hal-hal aura-aura negatif. Terkadang kan jenengan misalkan sering tiba-tiba merasakan lemes, was-was apa segala macam kan kayak gitu kan. Nah itu. Tapi ini saya merasakan dia ini masih ada sisa-sisa bekas ininya Ki Bongkok ini. Cuma nanti saya coba interaksi. Aja guru udah. Hah? Udah cukup segitu aja udah. Kenapa? Biarin aja. Harus tuntas lah. Apa-apa itu harus selesai. Umpama kita ngaji. Ngaji itu kita harus benar-benar sampai betul-betul ke biji. Jangan nggak dari kulit ke daging aja. Kalau kita ngaji dari kulit ke daging aja ya nantinya bahaya. Jadi kalau ngaji itu kulit, daging, biji, tunas. Selesai di situnya. Nah, si Pajen ini kan beda guru. Hah? Otaknya seperti iblis. Iya, karena kan kita ini ada sifat-sifatnya iblis di diri kita, semuanya ada. Apa-apa, insya Allah. Saya yakin beliau ini mau tobat. Itu minta dupa coba 3. Si ini Suropati Tadi udah saya telepon tapi dia ada kesibukan. ada kesibukannya. Oke. Sakitan ya. Ya yakin. Saya juga ya ini jenengan itu sama. Netizen juga banyak yang kayak gitu. Ngapain sih Kang? Netizen setuju. Hah? Saya setuju sama netizen. Iya, banyak yang kayak gitu. Ngapain sih Kang diurusin katanya gitu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kan tugasnya kita ini kan. Gini loh. Kalau kita mau mengambil pelajaran, misalkan kita melihat orang susah, ya kan, orang lagi kesusahan, kita melihat sebetulnya kita ini pasti, ya bukan sebetulnya, kita ini pasti, oh ya Allah, orang itu lagi mendapatkan ujian, lagi mendapatkan kesusahan, ya kan. Sebetulnya bukan orang yang lagi susah mendapatkan ujian atau kesusahan, itu bukan itu yang lagi diuji, tapi kita yang lagi diuji sama Allah. Apakah kita bisa untuk membantunya, gitu kan. Jadi ujian Allah kepada kita, jadi memperlihatkan ada orang yang sedang kesusahannya. Contoh sekarang ini, dia ini lagi kesusahan apa segala macam, ini kembali kepada kita, jadi memperlihatkan kita bisa nggak membantunya, kita mau nggak memaafkannya, kayak gitu. Sedangkan di situ Allah maha segalanya, memaafkan, iya kan. Ya, kalau udah berbicara maha, udah tidak ada lagi tandingannya toh. Gitu. Makanya kan banyak orang yang berbicara tentang Allah, tapi sedikit orang yang tahu tentang Allah. Harus paham. Ya. Kalau bahasa Jermannya nih, bahasa Jermannya lagi. Kalau bahasa Jermannya ngaji itu ulah ngabuntut bangkong. Apal kan? Itu bahasa Jerman. Mun ngaji ulah ngabuntut bangkong ini. Kudu tamat. Tah. Komode katoke tah. Kedenger toke kaya miskin, ayo pasti ya kan, ayo bener kan, apa hubungannya sama toke, yang mau kaya miskin ya usaha, itu yang benar kan. Gini, ketika kamu memperbaiki ibadah kamu, sholat kamu, Allah yang akan memperbaiki rezeki kamu. Ada lagi orang percaya sama toke, wah toke nanti nih yang gede akan laku sekian M, waduh, hati-hati ya. Terus setelah ini gimana? Nanti saya akan coba interaksi dulu, saya minta petunjuk dulu. Kalau udah gambaran nanti kita ikutin aja. Mudah-mudahan ada nggak ada. Nah, taruh sananya, sana. Si Pajen ini nyusahin sebetulnya.
Suara apa ya? Ya kan? Ya mungkin mau menjemput si Fajar ini. Astagfirullah. Sabar, sabar. Assalamualaikum ya khodamu min abad sirallah sifatul wujud Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli salatan kami ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan. Saya merasakan aura-aura negatif yang masih ada di dalam dirinya. Ternyata ya santet yang dikirimkan sama Ki Bonggok ini sangat luar biasa sekali sama dia. Yang dimana dulu mungkin dia tidak percaya akan hal yang seperti itu ya kan. Tapi ya buktinya dia terkena. Terus di samping itu mungkin nanti kita akan bawa ke suatu telaga atau danau. Nanti kita mandikan di sana. Jangan ikut nggak? Kalau masih kalau nggak ngikut nggak jadi masalah, nanti saya sama Suropati sama Madkeling aja nggak apa-apa lah ya. Ting jenengan sekarang ini apa namanya? Tenangkan hati. Saya udah sampai di sini aja. Sampai di sini. Ya, dia. Begitu. Coba mau ada pesan atau kesan yang mau jenengan sampaikan sama dia nanti. Kalau misalkan gini nih, kalau misalkan dia benar-benar bertobat, apa yang mau jenengan ini kan? Tapi kalau misalkan dia kembali lagi, kumat lagi, gimana? Kalau dia sampai kumat lagi, ya pokoknya saya nggak sepengetahuan guru aja. Oh gitu. Mungkin dia udah tewas lagi. Wis, ngeri juga. Pokoknya saya gali lagi itu tanah. Apa? Tanah yang di belakang. Mau digali lagi? Iya. Oke. Ini aja nanti insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau dia tobat benar-benar tobat gimana? Kalau dia benar-benar tobat, saya pasti nangis juga sih. Gitu, terharu lah ya. Iya, doain aja. Yang penting kan doa kita yang terbaik ya. Jangan pernah kita berdoa yang nggak baik. Karena doa itu adalah yang dimana ketika kita doa baik, insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan. Ketika doa kita nggak baik ya hati-hati. Nanti akan berbalik kepada diri kita. Intinya doakan yang terbaik aja. Nanti untuk Madkeling nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, nanti saya tugaskan Ki Jangkung pergi ke suatu tempat yang dimana ya nanti saya tugaskan seperti itu ya untuk Ki Jangkung. Nanti untuk Madkeling sama Suropati kita pergi ke ini, ke Danau Keramat sana. Kita mandikan dulu biar kita tuntaskan ini, karena saya merasakan masih ada ini hal-hal yang negatifnya di badan di dalamnya. Jadi kita mandikan pakai bunga macan kera apa bunga apa gitu nantinya. Yang dimana bunganya ini adanya itu 5 tahun sekali tumbuhnya. Itu bisa sembuh dengan itu. Ya bisa tuntas. Cuman yang jadi masalahnya ini cari bunganya di mana. Tapi nggak apa-apa, nih saya terawang. Mudah-mudahan kita dapat. Terus bunganya ini nanti jangan inilah bakal ini bunga kayak bunga seperti bunga biasa, tapi ini khasiat kandungannya banyak luar biasa. Bayangin aja tumbuhnya itu bukan setahun sekali, 5 tahun sekali. Nah kalau guru nggak ketemu prediksi saya nih guru ya, kalau nggak menemuin apa bunga 5 tahun sekali, berarti tandanya ini si Fajar ini nggak benar-benar tobat menurut saya. Ya kalau nggak menemukan seperti karena itu untuk syarat itu sih mudah-mudahan kita dapat lah ya. Ya doakan yang terbaik lah. Oke, untuk para sahabat semuanya, ini dalam kondisi lemas nggak bisa apa-apa, doain aja lah yang terbaik ya. Insya Allah kita rawat, kita nanti ketika udah sembuh ya. Si ini Ustadz Komeng kemana? Katanya nyusulin keluarganya juga, nggak ada kabar lagi. Ya udah mudah-mudahan nanti kita ada ini, kita kalau udah selesai ini semuanya kita pasrahkan aja ke keluarganya ya.
ya syukur-syukur mau ngikut kita juga sama kayak kita ya kan, ikut kita, bantu kita. Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun berada, ya kita doakan aja yang terbaik untuk siapapun, untuk Kang Fajar, untuk kita semua yang ada di sini, untuk panjenengan juga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ya intinya di sini saya itu hanya berusaha. Saya itu bukan ingin menjadi yang terbaik atau yang paling baik, tapi di sini itu kita lagi belajar untuk memperbaiki apa yang ya salah-salah di diri saya. Karena sejatinya hidup itu bukan siapa yang terbaik dan siapa yang paling baik, tapi bagaimana kita tetap terus melakukan kebaikan, kan gitu. Mau apa enggak kita melakukan kebaikan, kan kayak gitu ya kan. Oke, mungkin kita sudahi untuk saat ini. Nanti saya akan pergi ke suatu tempat yang dimana tempat ini sangat sakral dan disakralkan oleh warga-warga sekitar juga. Tapi di samping itu, ketika saya ke sana itu saya harus mencari bunga itu dulu. Harus mencari bunga itu dulu, mudah-mudahan dapat aja lah. Doain aja lah ya. Oke. Mungkin di kesempatan ini saya mau sudahi dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata saya yang kurang pas, yang salah, karena yang salah-salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dikarenakan saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mengingatkan, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, tahu banyak kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang nggak pernah membaca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.